Pagi itu, suamiku baru saja pulang dari kantor dengan wajah semeringah. Di tangannya tergenggam sebuah amplop putih yang langsung ia buka dengan cepat. Aku yang sedang menyiapkan teh di meja makan, menghampirinya sambil tersenyum. "Apa itu, Mas?" tanyaku pelan. Dia tak langsung menjawab, hanya menatap isi amplop itu dengan senyum tipis. "Undangan reuni SMA," jawabnya singkat. "Oh, seru dong. Kapan acaranya?" "Aku ikut ya, Mas," ucapku antusias. Sudah lama, aku tak melihat suamiku bersosialisasi dengan teman lamanya. Aku ingin menjadi bagian dari momen itu, ikut mengenal masa lalunya. Namun senyum di wajah suamiku perlahan pudar. Tatapannya berubah menjadi kikuk. Tangannya menggaruk tengkuk lehernya pelan. Tanda ia sedang menyembunyikan sesuatu. "Kamu yakin mau ikut?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. "Kenapa nggak yakin? Kan aku istrimu." Dia menarik napas, lalu duduk di kursi ruang makan, menatapku dari atas ke bawah. "Aku cuma takut kamu nggak nyaman di sana." Aku menyipitkan mata, mencoba membaca maksudnya. Maksudnya, teman-temanku itu, ya, mereka rata-rata tampil elegan, modis. Aku cuma nggak mau kamu merasa dibandingkan. Hatiku mulai terasa dingin. Ini bukan soal aku yang tak nyaman ini, tentang dia yang malu. Aku tahu gaya berpakaianku tak seperti istri pejabat atau sosialita. Aku suka warna-warna cerah, corak unik, dan aksesori besar yang mungkin dianggap norak oleh sebagian orang. Tapi selama ini, dia tak pernah protes. "Kenapa sekarang, Mas, malu aku datang ke sana?" tanyaku, kali ini dengan suara lebih tenang. Dia tak menjawab, hanya diam. Dan diam itu cukup untuk menjawab segalanya. Aku hanya tersenyum. Senyum yang menggantung banyak rasa. "Ya udah, aku ngerti," kataku sambil mengangkat cangkir teh dan meninggalkannya sendirian di meja. Tapi dalam hati, aku mulai menyusun rencana yang tak akan pernah ia duga. Sebuah malam yang akan mengubah segalanya. Sehari setelah menerima undangan reuni itu, aku mulai bersiap-siap. Bukan hanya karena aku ingin terlihat menarik, tapi karena aku ingin membanggakan suamiku. Aku memilih dress panjang bermotif bunga warna merah muda cerah, dengan potongan klasik yang menurutku anggun. Rambutku aku sanggul rapi, dan aku tambahkan anting-anting etek besar favoritku sejak dulu. Saat aku keluar dari kamar, suamiku sedang duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponsel. Tapi ketika dia melihatku, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari netral menjadi terkejut, lalu perlahan berubah menjadi risih. "Kamu serius mau pakai itu ke acara reuni?" tanyanya, alisnya berkerut. Aku tersenyum ceria. "Iya dong. Gimana? Bagus kan? Aku sengaja pilih warna cerah biar nggak kelihatan tua di antara teman-temanmu." Dia menghela napas, meletakkan ponselnya ke meja. "Kamu kelihatan terlalu mencolok. Nggak semua orang suka gaya yang berlebihan, sayang." Aku terdiam. Kata-katanya menampar, meski disampaikan dengan nada lembut. Ini bukan pertama kalinya dia mengomentari penampilanku. Tapi baru kali ini, terdengar seperti sebuah penolakan. "Menurut Mas, aku norak ya?" tanyaku, kali ini tak bisa menyembunyikan nada terluka. Dia terlihat canggung, tapi tak langsung menyangkal. "Aku cuma nggak pengen nanti kamu jadi bahan omongan. Aku tahu teman-temanku suka menilai penampilan orang." Aku duduk perlahan di depannya. "Mas malu kalau aku jadi pusat perhatian gara-gara penampilanku?" Dia menunduk, seperti tak sanggup menatapku. "Aku cuma nggak mau kamu dibicarakan." Kalimat itu cukup menjelaskan. Ia lebih khawatir tentang apa kata orang daripada perasaanku sendiri. Bukan karena dia takut aku tersinggung, tapi karena dia takut terlihat salah memilih istri. Di depan teman-teman SMA-nya, aku tersenyum kecil, walau dalam hati terasa perih. Aku berdiri, melangkah masuk kembali ke kamar. Di balik pintu, aku menatap cermin dan menatap diriku sendiri lama. "Norak, ya," bisikku pelan. Tapi satu hal yang tidak ia tahu, aku tak butuh validasi siapapun untuk menjadi diriku sendiri. Dan di acara reuni nanti, aku akan hadir bukan sebagai istri norak, tapi sebagai seseorang yang membuat semua orang menoleh, termasuk dia. Esok harinya, suasana rumah kami terasa canggung. Sejak pembicaraan kemarin soal penampilanku, suamiku jadi lebih pendiam. Ia hanya berbicara seperlunya, seakan takut kata-katanya kembali menyakiti. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sore itu, saat aku sedang menyiapkan makanan ringan di dapur, ia datang menghampiri dengan wajah
agak ragu. Sayang, soal reuni besok, katanya membuka pembicaraan. Aku menoleh dan tersenyum, meskipun dalam hati aku masih menyimpan luka. Iya, kenapa? Dia menghela napas pelan, lalu duduk di kursi dekat meja makan. Aku udah pikir-pikir. Kayaknya kamu nggak usah ikut, deh. Tanganku yang sedang mengaduk teh terhenti. Aku menatapnya tajam, memastikan aku tak salah dengar. Kenapa? Tanyaku datar. Dia mencoba tersenyum, walau senyum itu terasa dipaksakan. Bukan apa-apa, aku cuma takut kamu nanti bosan. Ini kan cuma acara ngobrol-ngobrol sama teman lama. Banyak yang aku udah lama nggak ketemu juga. Kamu nggak kenal siapa-siapa, nanti kamu bingung sendiri. Alasan yang terdengar manis di permukaan, tapi penuh racun di dalamnya. Ia mencoba menyembunyikan rasa malunya dengan dalih ingin membuatku nyaman. Tapi aku tahu, ini bukan tentang kenyamananku ini, tentang egonya. Aku diam sejenak, lalu berkata, jadi mas nggak mau aku ikut. Ia kembali terdiam. Matanya tak sanggup menatapku. Bukan begitu. Aku cuma mikir, kamu lebih baik istirahat di rumah. Nanti malam aku pulang nggak lama. Kok, kata-katanya jelas, aku malu kamu ikut. Aku menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Tapi bukan karena sedih. Justru, saat itu muncul tekad kuat di dalam diriku, aku akan tetap datang ke reuni itu. Tapi bukan sebagai tamu yang menumpang ikut. Aku akan hadir dengan cara yang tak akan pernah ia bayangkan. Dan malam itu akan menjadi malam yang mengubah cara dia memandangku selamanya. Setelah suamiku melarangku ikut reuni, aku tidak lagi membahasnya. Aku hanya mengangguk dan mengiyakan, seolah mengerti dan menerima. Tapi dalam hati, keputusan sudah bulat, aku akan tetap hadir. Namun bukan sebagai istri yang mendampingi suami dengan malu-malu. Di sudut ruangan, aku akan datang dengan cara yang akan membuat semua kepala menoleh. Termasuk kepala suamiku sendiri. Beberapa jam setelah suamiku tidur, aku duduk sendirian di ruang kerja pribadiku. Di balik pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga, aku punya dunia lain yang tak banyak orang tahu. Aku adalah pemilik dari sebuah restoran fine dining terkenal di kota ini. Dan kebetulan, restoran itu adalah tempat yang dipilih panitia untuk menggelar reuni SMA suamiku. Mereka tak tahu siapa pemiliknya. Manajerku yang biasa berurusan dengan para klien dan penyewa tempat. Dan aku memang sengaja menjaga identitasku tetap low profile. Apalagi sejak menikah, ku pandangi layar laptop yang menampilkan jadwal event besok malam. Nama acara, Reuni SMA Angkatan tahun 2005. Bahagia berjumpa kembali. Lokasi, Blaisa Fralongi dan resto, tempat milikku. Aku tersenyum kecil. Tanpa ragu, ku ketik pesan singkat kepada manajerku. Besok malam, aku akan hadir di acara reuni sebagai tamu spesial. Tolong siapkan ruangan VIP dan pastikan semua staf tahu siapa yang datang. Keesokan harinya, aku pergi dari rumah lebih dulu dengan alasan ada urusan bisnis mendadak di luar kota. Suamiku percaya saja, karena selama ini aku memang kadang ikut rapat atau kunjungan kerja secara diam-diam. Ia pikir aku sudah melupakan reuni itu. Ia salah. Malam itu, aku mengenakan gaun hitam elegan yang dipadukan dengan sepatu hat tinggi merah marun. Rambutku ditata rapi oleh stylis pribadi, dan make up natural, tapi tajam menonjolkan karakter wajahku. Tak ada corak mencolok, tak ada aksesoris besar. Aku tampil sebagai versi diriku yang paling berkelas. Supirku membukakan pintu saat mobilku berhenti di depan restoran. Semua staf menyambutku dengan senyum sopan, memberi jalan menuju ruang utama yang sudah dipenuhi para alumni SMA. Aku berjalan pelan, dengan kepala tegak, dan saat suamiku melihatku, bisa kutebak, dia pasti mengira aku hanya mirip istrinya. Tapi sebentar lagi, dia akan sadar bahwa wanita yang ia anggap norak dan memalukan itu bukan hanya hadir di acara reuni, tapi pemilik dari semuanya. Sore menjelang malam, langit mulai meredup, dan lampu-lampu di luar restoran mewah, Blaisa Fralongi dan resto menyala satu persatu, memancarkan cahaya hangat keemasan. Tempat itu berdiri megah di jantung kota, dengan arsitektur modern yang memadukan kayu dan kaca, memberikan kesan elegan sekaligus bersahaja. Panitia reuni datang lebih awal, disambut oleh manajer restoranku dengan pelayanan bintang 5. Para staf sibuk mengatur meja, memoles peralatan makan perak, dan menata bunga segar di tiap sudut ruangan. Suasana malam itu benar-benar istimewa. Karpet merah dibentangkan,
dan musik jazz instrumental mengalun pelan dari pojok ruangan. Suamiku tiba di antara rombongan alumni lainnya. Ia mengenakan batik mewah dan parfum mahal, tanpa percaya diri di hadapan teman-teman lamanya. Ia tersenyum dan tertawa, bercengkrama dengan mereka yang dulu pernah satu kelas. Namun ada sesuatu yang ia tak sadari. Ia berada di tempat milik istrinya. Tempat yang selama ini ia kira terlalu tinggi untuk diriku capai. Tempat yang ia pikir hanya cocok untuk orang-orang elit dan terpandang bukan untuk wanita norak yang ia tinggalkan di rumah. Dari balik cermin satu arah di lantai atas, aku mengamati semua yang terjadi di bawah. Aku melihat suamiku berbicara dengan mantan gebetannya, dengan sikap gagah dan sop akrab. Sekilas, aku tersenyum tipis tak marah, hanya geli. Tak lama kemudian, manajerku naik dan memberitahuku bahwa semuanya sudah siap. Aku berdiri perlahan, menyesuaikan gaunku, lalu melangkah turun dengan anggun. Staf memberiku jalan dan pelayan membukakan pintu utama ruangan utama. Dan di sanalah, aku berdiri di tengah keramaian, di hadapan orang-orang yang belum menyadari siapa aku. Malam itu bukan hanya reuni bagi mereka, tapi juga saat di mana mereka, terutama suamiku, akan menyadari bahwa kadang, orang yang mereka remehkan justru adalah orang yang paling bersinar di antara kerumunan. Ruangan itu penuh canda dan nostalgia. Musik tahun 2000-an diputar pelan. Sementara para alumni saling berbagi cerita masa lalu. Suamiku tampak menikmati malam itu. Ia tertawa bersama mantan teman gengnya. Sesekali melirik ke arah pintu. Mungkin untuk memastikan bahwa aku benar-benar tidak datang. Tiba-tiba, suasana berubah. Lampu ruangan diredupkan, musik dihentikan. Seorang MC berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon dengan senyum misterius. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Sebelum kita melanjutkan ke acara utama, izinkan saya memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Sosok penting di balik suksesnya tempat mewah yang kita nikmati malam ini. Ia bukan hanya pemilik Desa Fralongi dan Resto, tapi juga salah satu sponsor utama malam reuni kita. Suasana menjadi hening. Semua mata menoleh ke arah pintu masuk. Langkahku terdengar jelas saat aku melangkah masuk. Gaun hitamku menjuntai lembut di lantai. Sepatu hat tinggiku mengetuk marmer dengan ritme tenang. Cahaya lampu sorot menyinari wajahku yang tersenyum tenang. Riasan tipis namun elegan membuatku nyaris tak dikenali sampai akhirnya. Tatapan suamiku bertemu dengan mataku. Wajahnya berubah drastis. Dari santai menjadi syok, matanya membesar, bibirnya terbuka sedikit tanpa suara. Tangannya, yang sedang memegang gelas jus, bergetar, hampir menjatuhkan isinya. Ia menatapku seakan melihat hantu. Aku berdiri di depan semua tamu, lalu membungkuk pelan sebagai salam. Selamat malam. Terima kasih sudah memilih tempat saya sebagai lokasi reuni angkatan kalian. Selamat menikmati malam yang indah. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Itu istri si Rangga, kan? Ya ampun, cantik banget, tapi katanya norak. Dia pemilik tempat ini. Aku tak butuh membalas dengan kata-kata. Malam itu, kehadiranku adalah jawaban. Bahwa aku bukan sekadar istri yang ditolak untuk datang karena penampilan. Aku adalah tuan rumah malam ini. Dan suamiku, hanya seorang tamu biasa. Ia masih berdiri kaku, sementara teman-temannya mulai menghampiriku. Menyapaku dengan kagum, meminta foto bersama. Aku meliriknya sejenak dan tersenyum. Senyum yang berkata, kau malu padaku, tapi malam ini, aku yang buatmu, tak bisa menundukkan kepala. Di tengah hingar-bingar pujian dan sorotan, aku berjalan anggun menyusuri ruangan. Para tamu satu persatu menghampiriku, menyalami, memuji. Bahkan ada yang tak percaya bahwa sosok ibu pemilik Savera ternyata seakrab itu wajahnya karena selama ini, aku memang tak pernah muncul di publik. Tapi di satu sudut ruangan, berdiri seorang pria yang matanya tak pernah lepas dariku sejak aku muncul, suamiku. Wajahnya campur aduk terpaku, bingung, malu, dan sejujurnya. Terkesan, ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Tangannya bahkan masih memegang gelas jus yang kini isinya tinggal separuh. Karena bergetar sejak tadi, aku menghampirinya pelan, tetap dengan senyum ramah. Seolah kami baru pertama kali bertemu. Beberapa teman di sekitarnya memandang kami penasaran. Mas Rangga, sapaku, lembut tapi tegas. Dia berkedip, seakan baru sadar bahwa aku benar-benar nyata. Dedinda, gumamnya pelan, kamu. Aku hanya mengangguk, menyambung kalimat yang tak bisa ia selesaikan. Iya, aku datang. Maaf, aku nggak sempat pamit. Katanya ini acara khusus alumni.
Beberapa teman di sekitarnya terkekeh, menyadari nada sindiran halus dalam ucapanku. Aku pikir, kamu ada kerjaan di luar kota? Katanya pelan, suara tertahan. Ada, tapi ternyata lokasinya pas banget dengan tempat reuni kalian. Jawabku santai. Ia tampak ingin bicara lebih. Mungkin ingin menjelaskan, meminta maaf, atau sekadar mencari alasan. Tapi sebelum sempat berkata, apa-apa, seseorang dari panitia memanggilku. Bu Dinda, kami mohon waktu sebentar di panggung. Kami ingin beri sedikit penghargaan atas dukungan ibu pada acara ini. Aku meliriknya sebentar sebelum pergi. Nanti kita ngobrol lagi. Mas, jangan kaku begitu, banyak yang lihat. Ucapku sambil tersenyum. Dia menunduk. Untuk pertama kalinya malam itu, bukan aku yang merasa malu, tapi dia. Di antara kerumunan itu, suamiku berdiri sendiri, dikelilingi teman-temannya yang kini justru lebih tertarik padaku. Malam itu, aku bukan hanya tampil sebagai istri, aku tampil sebagai seseorang yang membuatnya menyesal pernah meremehkanku. Beberapa menit kemudian, aku berdiri di atas panggung. Sorotan lampu menyorotku dari berbagai arah, dan seluruh tamu reuni memperhatikanku dalam diam. Suasananya penuh rasa kagum, dan sebagian bahkan masih sulit percaya siapa sebenarnya aku. MC menyerahkan mikrofon padaku. Aku tersenyum tenang, lalu mulai bicara. Terima kasih atas kepercayaan panitia reuni untuk mengadakan acara spesial ini di tempat kami. Dari Savralome dan resto bukan hanya sekadar tempat makan, tapi juga bagian dari perjalanan hidup banyak orang, termasuk saya sendiri. Beberapa orang mulai bertepuk tangan pelan, dan aku melanjutkan. Saya tahu malam ini adalah malam penuh nostalgia bagi para alumni. Tapi bagi saya pribadi, malam ini juga adalah bukti bahwa kita tidak pernah bisa menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar. Aku mengedarkan pandanganku seluruh ruangan. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Sebagian mulai mengangguk pelan. Saya dulu hanyalah perempuan biasa. Bahkan mungkin oleh sebagian orang dianggap tidak layak berdiri di ruangan seperti ini. Tapi saya percaya satu hal, harga diri perempuan bukan ditentukan dari baju yang ia pakai, seberapa mahal tas yang ia genggam, atau berapa followers di media sosial, tapi dari keteguhan hatinya, keberaniannya untuk terus berdiri meski diragukan, bahkan oleh orang yang paling dekat sekalipun. Suasana mulai sunyi, tak ada tawa, tak ada bisik-bisik, semua mendengarkan. Aku menarik napas, lalu tersenyum kecil. Dan ya, untuk yang bertanya-tanya, saya adalah istri dari Rangga, alumni kalian. Mungkin beberapa dari kalian baru sadar sekarang. Kepala-kepala mulai menoleh ke arah suamiku. Ia menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, tak sanggup menatap siapapun. Saya hadir malam ini bukan untuk pamer, tapi untuk memberi pesan, hargailah pasanganmu. Sekecil apapun, dia terlihat di matamu. Karena bisa jadi, justru dia yang akan membuatmu terpandang di mata dunia. Tepuk tangan membahana. Aku mengangguk singkat, lalu turun dari panggung. Beberapa orang mulai mengerubutiku, mengucapkan selamat, mengajak berfoto. Tapi di tengah semua itu, aku sempat melirik ke arah suamiku. Ia masih berdiri di tempat, membeku. Malam itu, ia tak hanya melihat siapa aku sebenarnya, tapi juga menyadari betapa besar kesalahannya meremehkan perempuan yang ia panggil istri. Acara mulai berakhir. Satu persatu tamu pamit pulang, membawa pulang kenangan manis reuni yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi suamiku masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tak lagi menyimpan senyum. Kini, yang tertinggal hanyalah pandangan kosong dan sesal yang tak bisa ditutupi. Aku berpamitan kepada beberapa tamu, lalu perlahan menghampirinya. Ia menyadari langkahku dan buru-buru membenahi posisi jasnya. Seolah ingin terlihat siap, tapi sorot matanya goyah. Aku berdiri tepat di depannya. Kami hanya berdua, dikelilingi kursi kosong dan meja yang mulai dibereskan pelayan. Masih kaget? Tanyaku pelan. Ia menatapku lama, lalu akhirnya berkata dengan suara lirih, "Kenapa kamu gak pernah bilang?" Aku tersenyum. "Karena kamu gak pernah tanya. Karena kamu terlalu sibuk membandingkan penampilan dengan gengsi." Dia menghela napas berat. Aku salah. Aku menatapnya dalam. Tak lagi dengan amarah, hanya kelelahan. "Masa enggak? Aku gak butuh kamu bangga karena aku punya restoran mewah. Aku cuma pengen kamu bangga karena aku istrimu, sesederhana itu." Ia menunduk. Aku malu. Bukan sama orang lain, tapi sama diriku sendiri. Aku lihat kamu tiap hari, tapi aku nggak pernah benar-benar melihat kamu. Kami terdiam beberapa saat, lalu perlahan, ia menggenggam tanganku. Aku janji,
Aku akan belajar jadi suami yang lebih baik. Yang nggak cuma menilai dari apa yang orang lihat. Aku menatap genggamannya, lalu menatap matanya. Di sana, aku melihat penyesalan yang jujur. Mudah-mudahan kamu nggak terlambat. Mas, ucapku singkat, lalu berjalan pergi meninggalkannya sendiri, agar ia bisa merenung. Malam itu, bukan hanya dia yang belajar sesuatu, tapi aku juga. Bahwa cinta yang tidak dibarengi dengan penghargaan, bisa berubah menjadi luka yang dalam. Dan, kalaupun malam ini adalah akhir dari segalanya, aku tahu satu hal pasti, aku telah membuktikan bahwa aku cukup, bahkan lebih dari cukup dengan atau tanpa pengakuannya.